Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, channel Wing Wing Channel. Aku akan bagiin tips and trick memilih formasi CPNS berdasarkan dari pengalaman aku. Jadi aku itu ngikutin CPNS itu 5 kali daftar, 4 kali seleksi, baru akhirnya aku lulus pada tahun 2019. Jadi aku pengen bagiin pengalaman aku sama teman-teman. Pertama itu teman-teman harus memerhatiin sesuai dengan kualifikasi ilmu teman-teman, karena jikalau teman-teman nggak perhatiin sesuai dengan kualifikasi ilmu teman-teman, itu bisa berakibat fatal ketika berada di proses seleksinya. Karena ada beberapa kejadian di mana dia itu dibatalin kelulusannya karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dia daftar. Jadi ada syarat khusus di formasi yang dia daftar, akhirnya karena diketahui tidak sesuai sama yang diinginkan, akhirnya kelulusannya itu dibatalkan. Jadi teman-teman harus perhatiin dulu ketika ingin mendaftar formasi itu sesuai dengan kualifikasi ilmu teman-teman. Kemudian yang kedua, tempat yang memungkinkan kita bersaing. Jadi teman-teman harus perhatiin memilih formasi itu tempat di mana teman-teman bisa bersaing. Seperti misalnya di instansi A sama di instansi B, di mana di instansi A itu dia memang banyak peminat. Jadi teman-teman harus memikirkan sesuai dengan kemampuan dari teman-teman. Jadi bagaimana apa bisa bersaing di instansi itu. Jadi kalau misalnya kemampuan teman-teman itu ya kemampuannya itu tidak terlalu pintar lah. Biasanya kan kepintaran itu tergantung sebenarnya apa teman-teman mampu di sana atau tidak. Kalau teman-teman yakin bahwa di tempat mendaftar itu teman-teman bisa mampu untuk masuk ke SKB kemudian menjadi nomor 1, teman-teman daftar di situ. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, teman-teman cari kemungkinan lain di instansi yang berbeda, di mana menurut teman-teman kemampuan dari teman-teman itu mampu untuk bersaing di situ. Itu peluang besar. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan tempat yang teman-teman harus daftar. Misalnya di kota A dan tempat instansi yang berada di pedesaan. Di kota itu apalagi di kota itu banyak lulusan atau sekolah-sekolah ternama. Jadi bisa jadi di kota A yang memiliki banyak lulusan dari sekolah-sekolah ternama atau perguruan tinggi ternama, itu saingannya lebih tinggi kemampuannya dibanding ketika di kota yang memang tidak ada perguruan tinggi di sana. Jadi tidak memiliki perguruan tinggi yang memang dia perguruan tinggi yang memiliki nama. Kemudian desa, misalnya di desa itu memang jarang orang yang memiliki kualifikasi ilmu tersebut. Teman-teman bisa mengambil peluang di situ, karena bisa jadi peluang di sana lebih besar daripada di kota yang memiliki sekolah yang ternama. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan apa di tempat itu memang peluangnya besar. Jadi kita juga harus memikirkan kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita bersaing dengan orang-orang di sana, dan apa memang peluangnya besar. Direstui sama orang tua. Mengapa ini perlu? Karena
berdasarkan dari pengalaman saya dan beberapa teman itu betul-betul restu orang tua itu sangat penting, karena ada beberapa teman itu dia itu pertamanya tidak lolos, tapi pas dia dirankingkan ternyata dia lolos, karena dari awal memang orang tuanya menyarankan, bilang dia lebih baik mendaftar di situ daripada di tempat lain. Jadi bisa jadi memang kita lulus itu bukan karena ke doa-doa kita atau karena keinginan kita, tapi karena doa-doa dari orang yang di sekitar kita, apalagi dari orang tua kita. Nah, jadi ini juga penting untuk memilih formasi. Jadi kita harus mendiskusikan dengan orang tua kita apa mereka setuju atau tidak di formasi tersebut. Nah, seperti dari pengalaman saya, dulu itu saya mendaftar di suatu formasi yang memang jauh dari tempat tinggal, jadi dia di pulau yang berbeda. Dan itu orang tua saya berkata memang kayak ada keraguan karena dia itu berada di pulau berbeda dan tempatnya agak terpencil. Akhirnya waktu di SKB saya menempati posisi keempat, dan teman saya beda 1 poin dengan yang berada di posisi 3 yang masuk SKB. Jadi saya itu 343 dan saya 342, itu beda 1 poin. Jadi di sini juga restu orang tua itu penting. Jadi kalau misalnya orang tua itu sudah ridho, maka bisa jadi itu adalah membuka jalan dari kelulusan kita. Dan selanjutnya yang kelima itu menyerahkan kepada sang pencipta. Jadi setelah kita melihat dari 4 poin yang sebelumnya, kita pada akhirnya sebelum kita mendaftar itu kita serahkan semua kepada sang pencipta. Kita beribadah baik-baik, kemudian memohon kepada sang pencipta, memohon bahwa jikalau memang ini yang terbaik untuk kita, maka mudahkanlah jalan untuk kelulusan kita. Makanya setelah kita ingin mendaftar, kita baik-baik beribadah dan berharap semoga itu adalah jalan kita. Jadi ini paling penting di antara beberapa poin ini, karena memang dalam kehidupan kita itu diatur sama sang pencipta. Oke, kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan tips and trik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.